Selamat pagi Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, semua warga Gereja Kristen Jawa Karanganyar dan gereja-gereja lain yang mengikuti ibadah daring kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah daring dengan mengambil saat hening sejenak. Jemaat, kami mohon berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah Minggu Paskah 5 ini berlangsung dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen atau pengikut Kristus itu adalah sebuah pilihan. Memang ada banyak orang yang menjadi Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen. Tetapi akan tiba waktunya bagi setiap orang untuk menentukan pilihan. Apakah tetap beriman kepada Kristus atau kepada yang lain. Tetapi yang jauh lebih penting dari asal-usul kekristenan kita sesungguhnya adalah apakah iman Kristen kita menghasilkan buah yang baik? Apakah kita sungguh hidup beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan? Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menyelidiki apakah kita sungguh mengasihi dan melayaninya dengan setia. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku
Mulut kita berikrar untuk tetap setia, hidup beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Kita sering hidup membelakangi Tuhan dan abai kepada panggilan Tuhan, percayakan kepada kita. Kenyataannya seringkali kita lebih suka mengejar kesenangan kita sendiri. Mari memohon pengampunan dari Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berkenan pada pertobatan manusia. Oleh karena itu, demi mendengar seru permohonan kita, maka Allah menyatakan sabda anugerahnya. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikianlah sabda anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, mari sekarang kita bersama-sama tunduk dalam doa sebelum kita menerima pewartaan sabda Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Allah, dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar sabda yang kami terima boleh kami simpan, kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga menyegarkan dan membaharui iman kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Kita membaca dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat yang kedua sampai dengan 10 demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dengan setia, yang percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini dunia sedang mengalami wabah, mengalami bencana yang luar biasa. Kalau kita membaca berita, saya baru saja membaca berita di negara Ekuador, katanya di sana ada banyak sekali jenazah korban COVID-19 yang sudah berhari-hari tidak dimakamkan, baik oleh pemerintah maupun oleh keluarganya, karena mereka tidak sigap menanggapi bencana itu, karena mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Kita bersyukur kondisi kita di Indonesia tidak seperti itu. Kita bersama-sama pemerintah dan rakyat bisa bahu-membahu untuk menanggapi, untuk menangani wabah ini. Meskipun tidak sempurna, ada banyak kekurangannya, tetapi kita bersyukur karena keadaan bangsa kita lebih baik dari bangsa-bangsa lain di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berlebihan kalau kemudian kita mengatakan kondisi sekarang ini kita sedang mengalami krisis yang besar. Saya ulang sekali lagi, kita sedang mengalami krisis. Dan kalau saya menyebut kata krisis, maka setidaknya kemudian ada dua dimensi yang bisa kita perhatikan bersama-sama.
Dimensi yang pertama, kalau kita menyebut krisis, biasanya orang menerimanya sebagai ancaman. Lalu dimensi yang kedua, kalau kita menyebut krisis, biasanya orang menyebutnya sebagai peluang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang melihatnya sebagai ancaman, maka biasanya orang akan bersembunyi. Orang akan lari, orang akan takut, dan orang cenderung tidak berbuat apa-apa karena dia takut pada ancaman itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang melihatnya sebagai peluang, sebagai sesuatu yang akan membawa hal yang baru, maka orang akan punya pikiran yang positif. Orang akan menghadapinya dengan kreativitas, dengan karya yang positif, dan dia akan mengarahkan perubahan-perubahan itu pada perubahan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pentingnya adalah sekarang ini dalam kondisi krisis karena bencana COVID-19 ini, gereja, orang-orang percaya menanggapinya, mempersepsinya sebagai apa? Apakah sebagai ancaman atau sebagai peluang? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan 10 tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, kalau gereja, kalau orang percaya mau melihat krisis ini sebagai sebuah peluang yang akan membawa kita pada kebaikan yang lebih besar lagi, maka firman Tuhan ini bisa kita gumuli bersama-sama sebagai dasarnya. Ada dua hal yang penting yang kita pelajari bersama-sama. Pertama-tama kita bisa melihat melalui firman ini, siapakah kita ini? Siapakah gereja itu? Siapakah orang percaya itu? Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang pilihan Tuhan yang kemudian dipanggil Tuhan untuk dikuduskan menjadi milik Tuhan. Jadi bersyukurlah, bersukacitalah karena kita bukan kelompok yang sembarangan, bukan komunitas yang sembarangan, karena kita ini komunitas yang istimewa, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipanggil menjadi miliknya, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, yang tentu saja akan menerima berkat Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, kita orang kudus, orang pilihan Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka kita akan terpanggil untuk hidup kudus juga. Kita akan terpanggil untuk hidup istimewa juga. Kita akan terpanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita akan terpanggil untuk hidup berbeda dengan dunia. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu, kalau dunia berkajang dalam dosa, maka gereja dan orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Kalau dunia hidup dalam moralitas yang buruk, maka gereja harus hidup dalam moralitas yang baik, dalam kebenaran. Kalau dunia hidup dalam kebobrokan, maka gereja harus hidup dalam kebaikan. Kalau dunia hidup tanpa pengharapan, maka gereja harus terus-menerus memiliki pengharapan dan bahkan membagikan optimisme dan pengharapan itu. Itu konsekuensi, itu panggilan kalau kita mengimani bahwa kita ini, ibu bapak semua dan saya adalah pribadi-pribadi yang dipilih Tuhan, dikuduskan, dipanggil menjadi miliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama-sama bahwa kita dipanggil Tuhan, dikuduskan, dipilih menjadi miliknya itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberitakan kepada dunia perbuatan-perbuatan besar Allah yang menyelamatkan.
Saya ulangi sekali lagi, supaya kita sebagai gereja, sebagai pribadi maupun persekutuan memberitakan karya-karya Allah yang besar untuk menyelamatkan dunia. Karya-karya yang seperti apa? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikannya dalam konteks apa yang kita alami sekarang, wabah yang terjadi, bencana yang terjadi, krisis yang terjadi, maka kalau kita bisa meminjam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, dikatakan di sana demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan kita adalah mewartakan iman, pengharapan dan kasih. Sekali lagi, mewartakan iman, mewartakan pengharapan, mewartakan kasih. Itulah panggilan kita sebagai gereja yang dipanggil, dikuduskan, dan menjadi milik Tuhan. Diutus mewartakan pekerjaan Allah kepada dunia, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Pertanyaannya yang pertama, iman seperti apa yang harus kita wartakan kepada dunia? Iman yang harus kita wartakan kepada dunia adalah iman bahwa Tuhan pasti tidak akan berdiam diri. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita semuanya, sebagaimana Tuhan Yesus diutus Allah untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Allah Bapa yang memelihara dan mencipta kehidupan kita, Anak yang menyelamatkan kita dari dosa, dan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita dalam kekudusan, pasti akan terus berkarya, pasti akan terus bertindak untuk menyelamatkan umat-umat pilihan yang sudah dijadikan sebagai milik yang dikuduskannya. Iman seperti itu yang kita wartakan. Iman bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak akan berdiam diri, ia akan bertindak. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan adalah pengharapan seperti apa yang akan kita wartakan? Pengharapan yang akan kita wartakan dalam kondisi sekarang tentu saja bahwa badai pasti akan berlalu, bahwa krisis ini akan segera selesai, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saya ulangi sekali lagi, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, dan Tuhan akan berikan kepada kita hari depan yang baik, yang penuh dengan kemuliaan. Pengharapan seperti itu yang harus kita wartakan kepada dunia. Optimisme seperti itu yang akan kita inspirasikan kepada dunia. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan adalah kasih seperti apa yang akan kita wartakan? Yang akan kita wartakan adalah kasih Allah kepada dunia, kasih yang bukan hanya dengan kata-kata, kasih yang bukan hanya dengan ucapan lidah, tapi kasih yang dinyatakan dalam perbuatan. Seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menderita, mati, dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita, kasih dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Kasih diwartakan dalam tindakan yang konkret, sebagaimana yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau karena COVID-19 ini ada orang yang terdampak, kemudian dia lapar, maka kasih yang harus kita wartakan pada mereka adalah tindakan memberi mereka makan. Kalau yang kita jumpai adalah orang yang terdampak kemudian tidak punya pekerjaan, maka kita harus berusaha supaya mereka kemudian mendapatkan pekerjaan, supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka secara mandiri. Kalau ada yang sakit, kita harus melawat mereka. Kalau ada yang terpenjara, kita harus melawat mereka. Kalau ada yang tidak punya pakaian, kita harus memberikan mereka pakaian. Itu kasih yang nyata, itu kasih yang konkret yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di tengah-tengah pandemi ini.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis ini adalah peluang bagi kita. Krisis ini adalah kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi gereja untuk mengungkapkan jati dirinya. Siapakah gereja yang sesungguhnya? Bahwa ia adalah orang yang dipanggil Tuhan, komunitas yang disucikan oleh Tuhan, komunitas yang dijadikan oleh Tuhan sebagai miliknya, dan karena itu komunitas ini kemudian hidup kudus, hidup menjadi teladan, hidup dalam kebenaran. Bahwa dia adalah komunitas yang dipanggil untuk mewartakan iman, pengharapan, dan kasih kepada dunia. Sehingga gereja ini kemudian berbuat sesuatu di tengah-tengah krisis ini untuk menolong mereka yang dalam kesusahan. Supaya duka cita digantikan dengan sukacita dan pengharapan. Ini kesempatan kita. Kalau kita bisa bersaksi seperti itu, kalau kita sungguh-sungguh bisa menjadi gereja yang kudus, yang mewartakan iman, pengharapan, dan kasih, maka percayalah, gereja tidak akan lagi dianggap sebagai ancaman, tetapi gereja akan dianggap sebagai sahabat, kawan seperjalanan dalam pesiaran hidup, yang saling menopang, yang saling berbagi dengan umat yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Hidup yang beriman, hidup yang bersaksi, hidup yang berkarya bagi Tuhan. Menjadi gereja yang mewartakan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening bersama-sama, kita merenungkan sabda Tuhan ini. Jemaat, kami mohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon duduk kembali. Mari bersama-sama kita tunduk untuk menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau pelihara kami dalam kehidupan kami. Kau karuniakan bagi kami rezeki melalui pekerjaan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Kau jaga kesehatan kami di tengah-tengah pandemi ini, sehingga sampai saat ini kami beroleh keselamatan. Kami berserah kepadamu, kiranya segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami lestari dalam kehidupan kami. Terkhusus Kau berikan kami berkat kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, sekalipun kami tidak mengetahui namanya yang sedang terbaring sakit, apalagi sakit karena virus corona ini. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, Tuhan berkati mereka dengan pemulihan, Tuhan berkati mereka dengan kesembuhan. Kami menyerahkan kehidupan setiap keluarga dimanapun mereka berada, terkhusus keluarga-keluarga jemaat GKJ Karanganyar. Dengan segala pergumulan yang mereka alami, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menopang mereka, sehingga mereka beroleh kekuatan dan damai sejahtera serta kebahagiaan pemberian Tuhan boleh tinggal dalam hidup mereka. Suami istri dalam hidup dalam cinta kasih, orang tua anak hidup dalam cinta dan penghormatan. Semuanya bekerja bersama-sama, semuanya mengabdi dan melayani bersama-sama, semua beribadah bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan.
Para orang tua kami yang berusia lanjut Tuhan berkati dengan kesehatan. Setiap pasangan suami istri Tuhan berkati dengan cinta dan kesucian serta kesetiaan. Anak-anak kami Tuhan berkati dengan kepandaian sehingga dalam studi mereka boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan karena kemurahan dan perkenan Tuhan. Demikian juga pergaulan mereka Tuhan kuduskan dan usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta jodoh dalam situasi yang sulitnya Tuhan berkati sehingga kemurahan Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, rakyat Indonesia. Tuhan izinkan semuanya untuk saling bergandengan tangan, saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain mengatasi wabah yang sedang terjadi ini. Bangsa kami maju menjadi bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera, terlebih menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Secara khusus kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya oleh pemberitaan firman ini, kami sungguh-sungguh menjadi gereja Tuhan yang kudus, yang hidup dalam kebenaran, yang menginspirasi orang-orang di sekitar kami, terlebih kami boleh menjalankan tugas panggilan kami dalam situasi sekarang untuk mewartakan iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapa. Inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami untuk memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oleh karena itu marilah kita mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima dengan memberikan persembahan. Janganlah
kami mohon bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah daring pada saat ini. Tuhan boleh mengajar kami untuk selalu beriman teguh kepadamu dan boleh bersaksi dan berkarya bagi sesama kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan yang tiada sebanding dengan berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan terima dan sucikan persembahan kami. Kami berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga boleh mengelola seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam kami memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita upayakan hidup yang beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Usahakanlah agar hidup kita senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan dimanapun kita berada, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku berdoa. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah daring ini sudah selesai. Tapi lanjutkanlah ibadahmu dalam ibadah kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Jadilah gereja Tuhan yang sesungguhnya, yang mewartakan iman, pengharapan, dan kasih.
Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian seperti pada semula, sekarang ini, hingga selama-lamanya. Amin.